Halo Juventini, gimana pertandingan Juventus versus Maccabi Haifa dini hari tadi? Karena di Juvetal kali ini kita akan review singkat soal pertandingan Juventus versus Maccabi Haifa di grup H Liga Champions musim ini. Sebelum masuk ke pembahasan, tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena telah mengklik video ini dan subscribe channel ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari saya yang tentunya berkaitan dengan Juventus. Kita masuk ke pembahasan. Juventus saat menjamu Maccabi Haifa di pertandingan Liga Champions dini hari tadi setelah dikalahkan oleh Benfica dan PSG, akhirnya Juventus mampu melakukan atau mendapatkan kemenangan perdana mereka di musim ini di Liga Champions. Turun dengan formasi 4-3-3 di lini depan Juventus ada trio Dusan Vlahovic, Filip Kostic dan Angel Di Maria. Sedang di lini tengah Juventus memainkan Adrien Rabiot, Leandro Paredes dan Weston McKennie. Di belakang tentunya ada Mattia De Sciglio sebagai fullback kiri dan di kanan ada Joan Cuadrado. Dan uniknya lagi-lagi Mr. Allegri memasang Danilo di bek tengah bersama Bremer dan mengistirahatkan Leonardo Bonucci untuk agar lebih fit saat menghadapi AC Milan di akhir pekan nanti. Dan di kiper tentunya Juventus memainkan kiper nomor 1 mereka yaitu Szczesny. Turun dengan formasi 4-3-3 dan beberapa pemain-pemain penting. Juventus melakukan inisiatif untuk melakukan serangan sejak awal. Namun di 10 menit awal Juventus kesulitan untuk menciptakan peluang atau bahkan masuk ke kotak penalti Maccabi Haifa. Jadi nyaris di 10 menit awal Juventus hanya bermain penguasaan bola di area pertahanan sendiri dan lini tengah. Dan akhirnya gol cepat tercipta ketika aksi Adrien Rabiot 1-2 dengan Angel Di Maria. Asis cantik Angel Di Maria dan penyelesaian berkelas Adrien Rabiot membuat Juventus membuka gol di pertandingan Juventus versus Maccabi. Salah satu gol yang sangat berkelas di pertandingan Juventus versus Maccabi Haifa. Terlihat jelas bahwa Adrien Rabiot mempunyai kematangan mental yang sangat tepat di pertandingan tersebut. Dan selanjutnya setelah gol tercipta yang saya suka dari Juventus di pertandingan Juventus Maccabi Haifa ini, dia berbeda dari beberapa pertandingan khususnya sebelum jeda internasional. Juventus sebelum jeda internasional ketika berhasil menciptakan satu gol, kemudian Juventus terlalu cepat menurunkan tempo dan asik bermain di area pertahanan. Namun di pertandingan semalam terbukti atau sangat jelas Juventus benar-benar ingin membutuhkan kemenangan. Jadi setelah unggul 1-0 Juventus masih terus menekan dan akhirnya Dusan Vlahovic mendapatkan 2 peluang emas tapi sayangnya tidak mampu dikonversikan menjadi gol. Peluang pertama dengan asis cantik dari Joan Cuadrado tidak mampu diselesaikan dengan baik oleh Dusan Vlahovic dan aksi tersebut digagalkan oleh kiper Maccabi Haifa. Dan di peluang kedua tendangan Dusan Vlahovic melebar di sisi kiri kiper Maccabi Haifa. Terlihat jelas Dusan Vlahovic berada di bawah tekanan dan sepertinya dia kurang tenang dalam hal penyelesaian, penempatan posisi dan penguasaan bola. Untuk sebagai striker nomor 9 terutama striker utama di Juventus, dia harusnya bisa lebih tenang dan dingin di depan gawang, memperbaiki finishing, akurasi tendangan kaki kirinya khususnya dan penguasaan bolanya. Karena terlihat jelas Dusan Vlahovic, jika kalian menonton pertandingan Juve Maccabi, Dusan Vlahovic terlihat underperform. Tapi untungnya di babak kedua akhirnya Dusan Vlahovic mampu menciptakan gol perdananya di musim ini di Liga Champions melalui asis cantik dari Angel Di Maria dari aksi serangan balik. Dusan Vlahovic lepas dari jebakan offside dari pertahanan Maccabi Haifa dan mampu 1 lawan 1 dengan kiper Maccabi Haifa dan menciptakan gol yang cukup baik atau berkelas untuk seorang striker. Dan setelah gol Dusan Vlahovic tercipta, lagi-lagi Juventus setelah unggul 2-0 masih terus menekan dan Dusan Vlahovic mempunyai peluang emas lagi 1 lawan 1 dengan kiper Maccabi, namun lagi-lagi tidak bisa menggandakan atau menambah pundi-pundi golnya saat menghadapi Maccabi bersama Juventus. Di sini terlihat jelas Dusan Vlahovic betul-betul harus lebih tenang dalam finishing dan mentalnya. Dan untungnya Juventus atau Mr. Allegri melihat tersebut, Dusan Vlahovic ditarik keluar dan agar dia lebih fit untuk pertandingan versus Milan dan memasukkan Mosekin dan beberapa pergantian pemain lainnya. Namun
Setelah pergantian tersebut, Juventus terlihat kesulitan untuk mengembangkan permainan dan pastinya Maccabi Haifa memanfaatkan kesempatan tersebut dan bisa mencuri satu gol melalui serangan cepat. Dan saya bisa katakan ini adalah blunder dari kiper Juventus karena terlalu cepat keluar dari area 16 besar kiper gawangnya. Jadi dia keluar, atau bisa dikatakan untuk posisi kiper dia offside lah dari area pertahanan. Kemudian setelah kebobolan, Juventus masih terus kesulitan dan kasarnya kita bisa bilang Juventus lebih memberi kesempatan Maccabi untuk meningkatkan permainan. Untung saja Adrien Rabiot mampu kembali menciptakan gol dan membuat mental pemain Maccabi Haifa kembali down. Melalui aksi tendangan penjuru atau corner kick dari Angel Di Maria, Adrien Rabiot mampu memaksimalkan peluang atau mengkonversikannya menjadi gol. Dan dari ketiga gol Juventus, semua asisnya dari Angel Di Maria. Sangat pantas dikatakan bahwa Angel Di Maria adalah raja asis, karena andai saja Dusan Vlahovic yang mempunyai 4 bahkan 5 peluang emas di pertandingan Juventus versus Maccabi, minimal bisa menciptakan 2 atau hat-trick dalam pertandingan tersebut, bisa dikatakan Angel Di Maria akan mendapatkan 5 assist dalam satu pertandingan, karena dari banyak peluang yang tercipta rata-rata asisnya dari Angel Di Maria. Secara keseluruhan saya melihat ada peningkatan dari permainan Juventus, dan ini membuat para pemain percaya diri, bahkan para fans mulai yakin kembali dengan Mr. Allegri. Bahkan banyak fans di luar mengatakan bahwa ternyata selama ini murni memang selain Allegri yang taktiknya ya seperti dikatakan sebelumnya miskin taktik, itu saja, kesalahannya juga ada pada beberapa pemain Juventus. Dan terlihat jelas setelah jeda internasional, para pemain Juventus yang datang kembali dari bertanding atau berlaga di timnas masing-masing membawa aura positif dan mental yang berubah dari sebelum jeda internasional, dan memberikan aura positif tentunya dari 2 kemenangan versus Bologna dan Maccabi Haifa semalam atau dini hari tadi. Semoga kemenangan ini terus berlanjut, apalagi di akhir pekan nanti kita akan, atau Juventus akan menghadapi AC Milan, yang bisa dipastikan adalah ujian konsistensi sebenarnya Juventus setelah jeda internasional ini. Apakah Juventus mampu kembali mendapatkan kemenangan di San Siro nanti? Gimana nih menurut teman-teman? Apa kalian sependapat dengan apa yang saya utarakan, ataupun mungkin kurang setuju? Silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian punya kritik, saran, atau apapun, silahkan juga tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, silahkan like, dan tidak suka silahkan dislike. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton hingga akhir. Kita akan ketemu kembali di video selanjutnya, di Juvetal selanjutnya. Forza Juventus!